Protein berasal dari bahasa Yunani, yaitu proteios, yang artinya primer atau peringkat pertama. Protein disebut dengan peringkat pertama itu karena bertanggung jawab dalam proses tumbuh, menyembuhkan luka, membentuk struktur sel, membawa oksigen, serta masih banyak lagi. Nah, teman-teman tahu gak sih apa itu dogma sentral? Dogma sentral adalah kerangka yang menggambarkan informasi genetik dari DNA menjadi produk fungsionalnya. Salah satunya yaitu protein. Nah, dogma sentral ini tuh disebut juga sebagai sintesis protein. Sintesis protein melibatkan dua tahapan. Yang pertama transkripsi dan yang kedua translasi. Yang akan kita bahas kali ini adalah transkripsi. Transkripsi merupakan proses pembentukan mRNA dari salah satu pita DNA dengan bantuan enzim RNA polimerase. Nah, mRNA ini berfungsi membawa pesan DNA untuk memilih polipeptida yang sesuai dalam sintesis protein. Atau secara singkatnya, transkripsi merupakan proses pembentukan RNA dengan menggunakan DNA sebagai cetakannya. Transkripsi juga memiliki dua komponen. Yang pertama, untai DNA. Untai DNA ini ada dua. Yang bawah namanya DNA template atau DNA antisense, dan yang atas namanya DNA non-template. Nah, DNA non-template ini memiliki susunan basa nitrogen yang sama dengan RNAD atau mRNA, namun memiliki basa timin, bukan urasil. Yang digunakan dalam proses transkripsi adalah DNA template atau DNA antisense. Yang kedua adalah enzim RNA polimerase. Enzim ini berperan dalam proses pembentukan dan pemanjangan rantai RNAD. Selain komponen, transkripsi juga memiliki tahapan loh. Ada 3 tahapan nih. Yang pertama, inisiasi. Yang kedua, elongasi. Dan yang terakhir yaitu terminasi. Pada proses inisiasi, enzim RNA polimerase akan menempel pada daerah yang berisi urutan basa nitrogen spesifik. Daerah ini dikenal dengan promoter. Setelah RNA polimerase menempel pada promoter, gelembung transkripsi akan terbentuk. Dan yang digunakan sebagai cetakan adalah DNA template atau DNA antisense. Setelah gelembung transkripsi terbentuk, RNA polimerase akan melakukan pembentukan untai RNAD atau mRNA. Setelah tahap inisiasi, tahapan selanjutnya adalah elongasi. Pada tahapan ini, RNA polimerase akan memanjangkan RNAD atau mRNA dengan memasangkan basa nitrogen pada template dengan basa nitrogen pada RNA, yaitu guanin dengan sitosin, dan sebaliknya, sitosin dengan guanin, kemudian timin dengan adenin, lalu adenin dengan urasil. RNA polimerase akan bergerak dari arah 3 aksen ke 5 aksen untuk membentuk rantai RNAD 5 aksen ke 3 aksen. Setelah tahapan inisiasi dan tahapan elongasi terjadi, tahapan selanjutnya adalah tahapan terminasi. RNA polimerase akan berhenti. Tempat berhentinya dinamakan terminator. Terminator berisi basa nitrogen spesifik yang merupakan penanda bahwa pembentukan RNAD sudah selesai. Lalu, RNA polimerase akan lepas dari DNA, dan RNAD atau mRNA yang dihasilkan akan lepas dan akan menuju ke tahapan selanjutnya, yaitu tahapan translasi.